Membran sel. Struktur penyusun membran sel. 1. Lipid atau fosfolipid. Kepala atau fosfat bersifat hidrofilik, suka terhadap air, dan ekor atau lipid bersifat hidrofobik yang takut kepada air. Karena kedua perbedaan sifat ini akan menghasilkan sifat yang disebut dengan selective permeable. 2. Protein. Protein terbagi menjadi dua, yaitu protein integral dan perifer. 3. Karbohidrat yang terbentuk oligosakarida. Glukosa yang menempel pada lipid disebut dengan glikilipid, dan glukosa yang menempel pada protein disebut dengan glikoprotein. Berdasarkan gambar ini, keseluruhan disebut fosfolipid bilayar karena terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan atas dan bawah. Protein integral yang menembus membran sel, protein perifer yang menempel pada bagian sisi fosfolipid bilayar, glikolipid yaitu karbohidrat yang menempel pada lipid, glikoprotein yaitu karbohidrat yang menempel pada protein. Transportasi zat. Yang pertama, transport aktif, yang membutuhkan energi yang berbentuk ATP. Transport aktif terbagi menjadi tiga. Yang pertama, endositosis yang terbagi menjadi dua, yaitu fagositosis jika zat yang masuknya padat, dan pinositosis jika zat yang masuknya cair. 2. Eksositosis, proses pengeluaran suatu zat dari dalam sel yang mana biasanya melibatkan vesikel. 3. Kontransport. 4. Pompa ion, yaitu transport ion melalui membran. Transport pasif yaitu transport tanpa membutuhkan energi. Transport pasif dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, difusi, proses perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah. 2. Difusi yang dipermudah atau protein transport. 3. Osmosis, perpindahan air hipotonik ke hipertonik. Masing-masing dari gambar tersebut diisi oleh larutan yang konsentrasinya berbeda. Isotonik akan mengalami akan mengalami pembesaran, dan hipertonik mengalami plasmolisis. Pada transportasi zat yang tidak memiliki dinding sel, pada larutan isotonik akan mengalami stabil, hipotonik akan mengalami lisis, dan hipertonik mengalami krenasi.